Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 281. Hening sejenak. Shen Yutian diam-diam merapikan tempat tidur lagi, lalu mengambil termos dan hendak pergi ketika Shen Xiaobin mengambilnya. Kakak kedua, kamu tunggu di sini. Kakak iparmu pasti khawatir kalau dia datang dan tidak melihatmu. Shen Meng membantu Shen Yutian duduk dan meletakkan semua barang yang mereka bawa untuk Su Xiaomei di meja samping tempat tidur. Kakak kedua, semangat. Siang-siang akan segera kembali dengan bayinya, dan istrimu baik-baik saja sekarang. Kamu harus semangat, atau dia akan sedih melihatmu seperti ini. Adik kecil, hatiku hancur. Xiaomei sudah menikah denganku selama bertahun-tahun dan belum pernah merasakan hari bahagia. Tepat ketika keadaan akhirnya membaik untuk keluarga, dia begitu menderita. Aku sangat takut. Apa menurutmu dia akan punya masalah kesehatan di masa depan? Kalau terjadi apa-apa padanya, aku tidak ingin hidup lagi. Shen Meng, jelaslah mereka tidak menghiraukan perkataan dokter. Cheng, tidak, dokter. Cheng hanya bilang semuanya baik-baik saja. Operasi kakak ipar kedua sangat sukses. Kakak kedua, aku mau beli makanan. Kamu di sini saja jaga dia, tunggu kakak ipar kedua dan keponakanku pulang. Baiklah, lanjutkan saja, Xiao Meng. Kamu sudah bekerja keras dan membantu begitu lama. Ini salahku karena tidak berguna. Aku membuatmu khawatir tentang segalanya. Kamu kan kakakku, dan yang terbaring di rumah sakit itu kakak iparku. Itu saja yang seharusnya kita lakukan. Jangan ngomongin hal-hal yang nggak penting. Setelah Shen Meng selesai berbicara, dia menepuk bahu Shen Yutian, lalu berbalik menemui ekspresi gugup wanita hamil itu. Mengapa kamu menatapku? Siapa bilang aku memperhatikanmu? Apa kau pikir kalian semacam kesatuan besar? Kalau aku memperhatikanmu, kau pasti sangat narsis. Wanita hamil. Sudah lewat pukul 14, dan semua orang pasti kelaparan. Jarak antara rumah sakit dan restoran milik negara masih cukup jauh. Shen Meng kelelahan dan sama sekali tidak ingin bergerak. Ia menemukan tempat terpencil, langsung masuk ke dimensi spasialnya, cepat-cepat mengambil semangkuk besar mie sapi dan minuman, lalu mulai makan. Saat Anda lapar, hanya karbohidrat yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Setelah makan dan minum sepuasnya, Shen Meng mulai menyiapkan makanannya, nasi putih, kentang suwir asam pedas, daging babi rebus, bakpao kukus, daging sapi rebus, hidangan dingin, susu formula bayi, popok katun murni, kaos kaki putih, dan topi rajut biru. Proses mencuci dan mengeringkannya hanya membutuhkan waktu 20 menit, dan ia bisa segera mendandani bayinya. Setelah melihat-lihat sebentar, saya menemukan makanan yang cocok untuk wanita hamil dan semangkuk sup ayam di rak dan membawanya kembali ke Su Xiaomei. Ketika dia kembali ke rumah sakit, pemandangannya sungguh menakjubkan, karena dia membawa begitu banyak barang, terutama kotak makan siang, yang baunya harum sekali. Saat memasuki bangsal, Shen Meng melihat Su Xiaomei terbaring di tempat tidur, masih linglung dan tidak bisa makan. Shen Meng mendekat untuk melihat dan melihat wajah Su Xiaomei pucat pasi. Ia benar-benar sangat menderita. Tidak apa-apa. Aku baru bangun dan ngobrol sebentar, dan sekarang aku sudah tidur. Bayinya juga baik-baik saja. Fiu, bagus sekali. Kamu lapar. Ayo makan dulu. Aku beli banyak makanan enak. Kakak ipar kedua dan keponakanku akhirnya bisa melewati masa sulit mereka. Semuanya akan berjalan lancar mulai sekarang. Ayo kita rayakan. Sambil meletakkan makanan, Shen Meng membuka kotak makan siangnya. Aroma daging yang harum langsung memenuhi seluruh bangsal. Shen Xiaobin dan Lu Xiangxiang menelan ludah. Daging babi rebus itu sungguh menggoda. Makan, makan. Ada nasi dan bakpao. Makan apapun yang kau mau. Restoran milik pemerintah menyediakan hidangan dingin hari ini. Hidangan dingin ini rasanya enak, dengan sedikit rasa pedas. Rasanya luar biasa lezat. Aku tak kuasa menahan diri untuk makan beberapa suap dalam perjalanan ke sini karena aku sangat lapar. Ada sup ayam dan nasi untuk adik iparku yang kedua. Supnya ringan dan sudah dikurangi minyaknya, sangat cocok untuknya. Begitu dia bangun, kita tinggal memanaskannya di kafetaria rumah sakit. Hei, Xiao Meng. Makanan yang kamu beli benar-benar enak. Makanlah, makanlah sepuasmu. Hanya ketika kamu kenyang dan punya tenaga, kamu bisa mengurus adik ipar keduaku dan keponakan kecilku dengan baik. Keluarga kita tidak kekurangan uang, jadi makanlah sesukamu. Dua orang yang terbaring di ranjang rumah sakit meneteskan air liur karena aroma yang lezat, dan mata wanita hamil itu berbinar ketika dia melihat daging dan sayuran di atas meja. Shen Meng terkekeh saat melihat wanita hamil itu makan daging dengan lahap, membuat wanita hamil itu terengah-engah karena jengkel. Setelah selesai makan, Shen Xiaobin dan Lu Xiangxiang mengambil kotak makan siang mereka untuk dicuci. Shen Yutian melirik Su Xiaomei, lalu putrinya yang berbaring di tempat tidur kecil, mengawasi mereka berdua dengan saksama. Kakak kedua, aku akan mencari pengasuh untukmu nanti. Kamu tidak mungkin bisa mengurus adik iparmu dan bayinya sendirian. Itu akan sangat melelahkan. Tidak perlu. Pengasuh butuh biaya. Aku bisa merawat adik iparmu yang kedua dan anak-anak dengan baik. Dengarkan aku. Shen Meng membuat keputusan akhir. Bukannya ia tidak percaya Shen Yutian tidak mampu mengurus adik ipar dan keponakannya. Ia hanya tidak percaya. Ia selalu menjadi pria riang yang menangis seperti monyet ketika istrinya melahirkan dengan susah payah. Sekarang,
Ia harus mengurus dua orang, salah satunya adalah bayi yang baru lahir. Ia canggung dan ceroboh. Bagaimana mungkin ia bisa mengurus Kai Guai? Sayangnya, sebelum pintu sempat dibuka, Yusueli masuk sambil membawa kue bolu gula merah, kue kering persik, buah persik kuning kalengan, dan susu bubuk malt. Di belakangnya ada orang lain, Dokter Qian. Xiao Meng, bagaimana kabarnya? Apakah kakak iparmu yang kedua sudah bangun? Aku capek banget, aku mau tidur sekarang. Kok kalian bisa sampai di sini? Yusueli sedikit malu. Ia melirik Dokter Qian dan meletakkan barang-barang di tangannya di meja samping tempat tidur. Kudengar adik iparmu yang kedua baru saja melahirkan, dan aku tidak punya banyak pekerjaan, jadi aku bergegas menjenguknya. Ketika Lao Qian tahu, dia juga datang. Shen Meng tersenyum dan berkata, terima kasih, Dokter Qian. Anda datang jauh-jauh dan membawa begitu banyak barang. Saya merasa sangat sedih. Tentu saja, aku dengar dari Shirley bahwa dia bisa sampai di tempatnya sekarang tanpa bantuanmu. Sudah sepantasnya kita datang dan menjenguknya. Silakan duduk, silakan duduk. Shen Meng menarik dua kursi dan meletakkannya di depan mereka. Shen Yutian, yang berdiri di sampingnya, juga segera berdiri. Mereka membeli terlalu banyak barang. Membeli begitu banyak barang untuk kunjungan biasa tentu tidak perlu. Ia menatap Shen Meng dengan agak tak berdaya. Shen Meng tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum padanya. Ia juga dengan cepat dan murah hati berterima kasih kepada Yusueli dan Dokter Qian sambil tersenyum. Dia datang demi adik perempuannya, jadi dia harus bermurah hati, kalau tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depannya. Apa yang akan terjadi nanti? Apakah kamu akan tinggal dan merawat adik iparmu yang kedua? Aku tidak bisa, aku tidak punya waktu. Aku akan mencari pengasuh untuk menjaganya sementara waktu. Kakakku akan pulang malam ini dan besok akan ikut dengan orang tuaku untuk menjaga adik iparku. Hari ini aku membantu banyak orang dari pabrik tekstil, pabrik pengolahan makanan, dan perusahaan bas. Ini adalah bantuan yang sangat besar, dan aku harus membalasnya. Ibu hamil di sana tahu banyak orang datang ke rumah sakit untuk mendonorkan darah hari ini, dan ia mengira mereka adalah tokoh-tokoh penting. Ia tak pernah menyangka mereka berasal dari keluarga ini. Bagaimana mungkin seorang perempuan muda seperti dirinya memiliki kemampuan sehebat itu? Bab 282. Setelah Shen Meng selesai berbicara, Yusueli dan Dokter Qian tidak setuju, sementara wanita hamil di sana mencibir. Aduh, sombongnya kamu. Apa kamu jadi gila karena punya anak perempuan? Pabrik tekstil, pabrik makanan. Lebih baik kamu bilang saja kamu pejabat daerah. Bahkan menyombongkan diri saja tidak sehebat itu. Yusueli melirik ke sana, menggigit lidahnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia sedang hamil, dan yang terbaik baginya adalah tutup mulut. Shen Meng mengabaikannya. Dengan perut sebesar itu, jika dia tiba-tiba melahirkan, apa yang akan terjadi jika dia mencoba memeras uang dari mereka? Sayangnya, ketika Lu Xiangxiang dan Shen Xiaobin kembali, mereka ditemani oleh beberapa orang. Li Qianqian, Hu Jinbu, dan Hu Biao datang bersama-sama, membawa tas besar dan kecil. Shen Meng segera pergi menyambut mereka. Direktur Hu, Direktur Li, Direktur Hu, apa yang membawa kalian ke sini, dengan begitu banyak barang? Hei, aku sudah ingin datang sejak mendengar tentang donor darah pagi ini, tapi aku takut merepotkanmu. Setelah petugas yang kembali bilang semuanya baik-baik saja, aku baru mengajak Qian dan yang lainnya ke sini. Apa kabar? Apa kalian semua baik-baik saja? Dengan Dokter Cheng yang menelepon, bagaimana mungkin semuanya tidak berjalan lancar? Hehehe, adik ipar kedua saya baik-baik saja sekarang, dan bayinya juga sehat. Terima kasih sudah melakukan perjalanan ini. Direktur pabrik Hu melambaikan tangannya, terkekeh, berjalan mendekati Shen Yutian, berjabat tangan dengannya, mengucapkan beberapa patah kata penghiburan, dan kemudian menatap anak itu. Hei, Qian, Biao, kemari dan lihat betapa lucunya gadis kecil itu. Dia sangat montok dan berkulit putih, tidak seperti anak kecil kita yang lahir dengan penampilan seperti orang tua. Ayah, bisakah anak nakal kita dibandingkan dengan gadis muda itu? Hu Biao mendesah dan berkata. Tentu saja, seorang gadis kecil juga akan menyenangkan. Jika kami punya anak perempuan di keluarga kami, saya pasti akan menyayanginya seperti harta karun. Li Qianqian memutar bola matanya. Ini hanya tekanan untuk punya bayi. Ia akhirnya menyelesaikan masa nifasnya dan memiliki karir yang terhormat dan ia cintai. Sekarang ia penuh energi. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan di pabrik aksesori rambut, dan mereka sedang membuka lowongan untuk banyak posisi. Ia juga harus belajar. Ia tidak punya waktu untuk punya bayi. Ayah, bisakah ayah berhenti? Ayah pasti lelah mengurus satu anak nakal terus-menerus. Kalau ada anak lain yang datang dan bukan perempuan, tapi laki-laki, ayah mungkin bahkan tidak bisa memelihara jenggot ayah. Ayah akan mencabuti semuanya, satu persatu. Mendengar menantunya berkata demikian, Hu Jinbu terkekeh canggung dan tanpa sadar menyentuh jenggotnya. Beberapa hari yang lalu, ketika ia sedang menggendong cucunya, anak itu begitu ingin menyusu dan mencengkeram dagunya, menarik-narik jenggotnya dengan kuat. Rasa sakit yang luar biasa hingga air mata hampir mengalir dari matanya. Untungnya, putra, menantu, dan cucu saya sekarang ada di sekitar saya, dan hubungan kami pun baik-baik saja.
Keuntungan pabrik tekstil juga melonjak. Tapi itu jauh lebih baik daripada saya, yang sendirian selama tahun baru. Dia sudah lama tidak bertemu cucunya saat itu, dan hanya berkat kebaikan mertuanya dia diizinkan untuk melihatnya selama setengah atau 1 jam. Sekarang lebih baik. Pabrik aksesori rambut dan pabrik tekstil sudah bermitra, jadi mereka masih bisa berbincang-bincang. Masih lebih baik daripada perempuan tua di pedesaan. Wajah perempuan hamil itu memucat. Ia baru saja mengejek pria itu karena menyombongkan diri, tetapi kemudian manajer pabrik datang membawa begitu banyak barang. Terlepas dari apakah manajer pabrik itu asli atau tidak, barang-barang itu asli, dan ia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Kotak kaleng biskuit itu saja sudah cukup mengejutkan. Tak lama kemudian, manajer pabrik makanan non-pokok juga datang, dan Ibu Li Qianqian, Kim Mingyue, juga datang membawa tas besar dan kecil. Namun, sebagai seorang perempuan, ia berpikir lebih komprehensif, tidak hanya membawa hadiah, tetapi juga makan malam, sup ayam yang dibuat khusus untuk ibu hamil. Bangsal kecil itu penuh sesak. Ada seorang ibu hamil dan seorang pria dengan kaki patah di sana. Akhirnya saya menyadari bahwa keluarga ini bukan keluarga biasa. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Tidak apa-apa, Bibi. Bibi sibuk sekali, jadi tidak perlu datang. Terlalu merepotkan Bibi untuk bepergian. Kim Mingyue menepuk tangannya dan berkata, ini tugasku, ini tugasku. Belum lagi kontribusi besar yang telah kau berikan untuk Kabupaten Ning, fakta bahwa kau menyelamatkan Qianqian dan cucuku saja membuatku merasa harus datang berkunjung. Sekarang setelah adik ipar keduamu dan anak itu baik-baik saja, akhirnya aku bisa memberi suamiku penjelasan. Lu Wenhua mengupas apel untuk Kim Mingyue, berharap bisa membangun hubungan baik dengannya. Kim Mingyue, yang sedang berbicara dengan Shen Meng, melihatnya memberikan sebuah apel dan tiba-tiba menepuk dahinya. Hei, ada sesuatu yang ingin kulupakan. Patuali pergi ke rapat di ibu kota provinsi terakhir kali, dan dia bertemu dengan manajer pabrik garmen. Dia bilang ingin memesan sejumlah hadiah untuk dibagikan kepada karyawan pabrik. Dia tidak hanya memesan untuk dirinya sendiri, tetapi juga merekomendasikannya ke beberapa pabrik lain, seperti pabrik mesin dan pabrik kaca. Jumlah pesanannya cukup banyak. Ketika Xiao Meng datang ke rumahku terakhir kali, Patuali ingin menceritakannya, tetapi banjir memaksanya untuk menundanya. Aku akan menyusahkan direktur Lu untuk pergi ke komite kabupaten nanti, dan Patuali akan membahasnya denganmu secara rinci. Benarkah itu? Luar biasa, sungguh luar biasa, Direktur Qi. Atas nama pabrik pengolahan makanan, terima kasih. Dan Kamerat Shen Meng, sejak pertama kali bertemu dengannya, saya tahu dia adalah kamerat yang cakap, baik, dan kompeten, hahaha. Baiklah, saya ada waktu besok, jadi saya akan pergi ke komite kabupaten untuk menemui Sekretaris Li dan membawa produk serta penawaran harga kami. Setelah Lu Wenhua selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Shen Meng dan mengacungkan jempolnya. Shen Meng mengangguk beberapa kali, dan Li Qianqian hampir tertawa terbahak-bahak saat menonton dari samping. Mereka semua orang yang sangat sibuk, jadi Shen Meng tidak menahan mereka lama-lama. Namun setelah keributan ini, hampir seluruh warga kelurahan tahu bahwa keluarga yang mengalami persalinan sulit itu memiliki koneksi yang sangat kuat di daerah tersebut. Sore harinya, polisi itu kembali bersama 2 orang wanita tua, salah satunya pucat pasi dan tak berdaya berdiri. Sun Erya, kami sekarang mencurigai Anda membunuh seseorang. Mengingat Anda sedang hamil, kami akan mengizinkan Anda melahirkan sebelum dibawa ke kantor untuk diselidiki. Pembunuhan apa? Investigasi apa? Siapa yang kubunuh? Bukan aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Ibu, tolong usir mereka. Usir mereka. Aku hamil. Aku hamil cucumu. Diam, nenek tua. Di keluarga kami tidak ada yang sekejam dirimu. Memangnya kenapa kalau aku tidak membelikanmu kue kering persik? Kenapa kau begitu kejam? Kau menyiramkan air ke toilet dan membuat seseorang terpeleset dan jatuh. Kenapa kau begitu dramatis? Apa bedanya mereka dengan kami? Kau bilang kau anakku. Aku sudah sangat tua, bukankah aku datang ke sini untuk merawatmu dan bahkan membawamu ke rumah sakit? Kita semua ibu di desa, dan kita semua punya anak di rumah. Tapi kau satu-satunya yang begitu berharga. Dan sekarang kau malah belajar menyakiti orang lain. Akan kuhajar kau sampai mati. Wanita tua itu merasa sangat malu. Ia dengan senang hati mengikuti orang-orang itu ke kantor polisi untuk menunggu uangnya diambil, tetapi tanpa diduga, penyelidikan itu justru membawanya kembali. Wanita tua yang merepotkan itu sendirilah yang telah menyebabkan masalah. Dia tidak mendapatkan sepeser pun dan kehilangan begitu banyak muka. Kalau bukan karena bayi di perutnya, dia pasti sudah mencabik-cabiknya sekarang juga. Apa? Dia yang menyakiti istriku? Pak polisi, benarkah itu? Kami bahkan tidak mengenalnya. Aku dan istriku datang ke rumah sakit dan hampir tidak berbincang dengannya. Bagaimana kami bisa sampai dibenci olehnya? Bab 283. Ibu dari pria berkaki patah itu menggenggam 2 yuan dengan cemas. Ia tak menyangka wanita yang dengan ramah memanggilnya, Bibi, akan mengambil uang itu. Pikirkan betapa baiknya wanita hamil dirawat di sana, lalu lihat ini. Apa yang tidak dapat Anda bayangkan? Kenapa orang-orang membencimu? Kau memberi istrimu makanan mewah di kafetaria rumah sakit, dan roti daging dari restoran milik negara, beserta buah dan kue persik.
Sore harinya, dia bahkan ingin sekaleng buah persik kuning. Kau pandai sekali pamer. Kau juga sedang hamil, tapi apa yang dia dapatkan? Hanya roti kukus yang terbuat dari 2 jenis tepung dengan pasta kedelai dan daun bawang. Dia sangat menginginkan kue persikmu. Istrimu mudah tergoda, jadi dia memberi kalian masing-masing sepotong. Setelah makan makanan enak seperti itu, bagaimana mungkin dia merasa tenang melihat dirinya sendiri seperti itu? Wanita tua itu benar-benar menjauhkan diri. Shen Yutian dan Su Xiaomei memberinya kue kering rasa persik. Ketika mereka meminta hal lain, ia mulai pelit. Siapa yang tidak kesal melihat itu? Jika ia begitu pandai memamerkan kekayaannya, mengapa ia tidak tinggal di kamar rumah sakit pribadi saja daripada berdesakan dengan mereka di sini? Shen Meng merasakan gelombang kemarahan muncul di kepalanya. Keserakahan tidak mengenal batas. Pak Polisi, keluarga kami tidak menginginkan kompensasi atau permintaan maaf, kami hanya menginginkan keputusan yang adil. Wanita hamil itu menjadi pucat saat mendengar ini. Aku sedang hamil, bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Oh, jadi kamu mengandung anakku. Kenapa aku tidak boleh bersikap kejam? Waktu kamu menyakiti adik iparku yang kedua, apa kamu ingat dia memberimu sepotong kue persik? Wanita hamil itu tercekat, tak berani berkata apa-apa lagi. Melihat dirinya tak bisa memenangkan perdebatan dengan Shen Meng, ia hanya bisa menatap polisi dan berkata bahwa ia tak bersalah. Mendengar keributan itu, orang-orang di bangsal luar semua berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Su Xiaomei mengerutkan kening karena suara itu mengganggunya. Pada saat ini, asisten Cheng Yufen, perawat Xiao Zhao, datang. Setelah memarahi semua orang, ia memeriksa Su Xiaomei dan tidak berani memijat perutnya terlalu keras. Pemulihannya berjalan lancar, tetapi karena ini operasi besar, Anda perlu istirahat yang cukup selama beberapa hari sebelum diperbolehkan pulang. Setelah diperbolehkan pulang, Anda perlu menjaga kesehatan dengan baik dan tidak memikirkan anak selama 2 atau 3 tahun ke depan. Baiklah, aku mengerti, aku tidak ingin punya anak lagi, dan aku tidak akan punya anak lagi di masa depan. Shen Yutian menggenggam tangan Su Xiaomei erat-erat, tak berani melepaskannya. Istrinya kesakitan luar biasa saat perawat Zhao mengusap perutnya. Setelah bangun, Su Xiaomei minum beberapa teguk air dingin lalu memejamkan mata untuk beristirahat. Lukanya terasa sangat sakit, dan efek anestesinya belum sepenuhnya hilang, jadi ia sama sekali tidak bertenaga. Suster Zhao, apakah rumah sakit Anda punya kamar pribadi? Kakak ipar kedua saya perlu istirahat yang cukup. Lagi pula, ada seorang narapidana di sini yang bisa melukai seseorang kapan saja. Kami tidak berani tinggal bersamanya. Seorang pasien dijadwalkan untuk dipulangkan dan dipindahkan ke rumah sakit lain nanti malam. Anda harus pindah saat itu. Terima kasih, perawat Zhao. Setelah semua itu, Shen Meng kelelahan. Ia pulang bersama Lu Xiangxiang dan Shen Xiaobin. Su Xiaomei ditemani Shen Yutian dan seorang perawat untuk merawatnya, dan dokter Qian sesekali datang untuk memeriksanya, yang akhirnya membuat semua orang merasa tenang. Di rumah, Ming Yang, Ming Ming, dan Ming Fang bergantian menghibur Ming Kei. Karena hari sudah semakin malam, melewati waktu pulang Shen Meng, Ming Kei demam dan menangis memanggil ibunya. Kakak-kakaknya memakan semua makanan lezat yang disembunyikannya, tetapi dia menolak mengakuinya dan hanya menginginkan ibunya. Xie Jinghao dan Lu Jiaseng datang beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Shen Meng terdiam ketika melihat si kecil dengan air mata dan ingus di wajahnya, masih duduk di lantai dekat pintu menunggunya. Di mana sepatumu? Kenapa sepatumu hilang? Lu Ming Kei, bangun sekarang juga, lihat kamu duduk di sini, celanamu basah semua karena kapas. Bu, kenapa ibu baru pulang sekarang? Wah, kukira ibu nggak bakal pulang. Wah, aku tersedak. Kamu sudah makan sampai kenyang karena sangat merindukan ibumu, bukan? Lu Ming Kei, wow. Saya ditertawakan, dan itu sangat menyakitkan. Meskipun anak itu kotor, Shen Meng berjongkok, meraih Ming Kei, dan menuntunnya pulang dengan tangan kecilnya yang kotor. Ming Yang dan anak-anak lainnya tampak bernapas lega. Adik laki-lakinya nakal sekali. Setelah memandikan Ming Kei dengan air panas dan mengganti pakaiannya, dia menjelaskan seluruh kisah tentang apa yang terjadi di kota kabupaten itu kepada anak-anaknya. Apakah bibimu yang kedua baik-baik saja sekarang? Di mana adik perempuannya? Bagaimana kabarnya? Shen Meng menepuk-nepuk rambut anak-anak itu sebelum berkata, tidak apa-apa, dengan ibumu di sini, bagaimana mungkin terjadi sesuatu? Tapi kali ini, kami sangat berterima kasih atas bantuan semua orang. Jika bukan karena begitu banyak orang yang membantu mendonorkan darah, bibi keduamu pasti akan berada dalam bahaya besar. Aku akan mengunjungi bibi keduaku dan adik perempuanku besok. Aku juga ingin bertemu adik perempuanku dan bibi keduaku. Bibi keduaku orang yang sangat baik, aku ingin pergi dan membalaskan dendamnya. Kakak kedua, jangan ngomong sembarangan. Bukankah ibu bilang sudah melaporkannya ke polisi? Ayo kita pergi menemui adik perempuan dan bibi kedua kita. Lu Ming Kei tidak berkata apa-apa. Ia melingkarkan lengannya di leher Shen Meng dan menyandarkan kepalanya di bahunya, bersikap sangat patuh. Kita tunggu beberapa hari lagi. Bibimu yang kedua baru saja dioperasi dan belum bisa bicara denganmu. Ibu harus kembali bekerja besok. Pamanmu yang termuda akan menikah beberapa hari lagi, dan kita akan ke sana nanti. Bibimu yang kedua mungkin sudah bisa keluar dari rumah sakit saat itu. Bagus.
Anak-anak pasti menyadari kelelahan di matanya. Mereka mengambil air panas dari kompor batu bara, mencuci piring, lalu kembali ke dalam. Mingyang bahkan menyeret Mingkai pergi sebelum pergi. Awalnya ribut seperti babi di tahun baru, saat dia berkata, "Ibu lelah dan tidak bisa menghiburmu," dia pun menurutinya. Setelah anak-anak pergi, Shen Meng menutup pintu dan langsung pergi ke kamarnya. Setelah mencuci piring, ia menyiapkan hotpot untuk dirinya sendiri, berisi berbagai macam sayuran dan daging favoritnya, serta sebotol anggur buah dan semangkuk besar es krim. Setelah seharian beraktivitas, yang ia butuhkan hanyalah hidangan hotpot untuk melepas lelah. Ia memasukkan semua sayuran favoritnya ke dalam panci, mencelupkannya ke dalam minyak, lalu menyantapnya. Ia merasa seperti melayang di udara, dipenuhi kebahagiaan. Setelah selesai makan, saya berbaring di tempat tidur dan menonton TV sebentar sebelum akhirnya tertidur dengan nyaman. Keesokan harinya, setelah merapikan meja makan dan berpakaian, aku keluar dan langsung menuju dapur. Aku mengambil sarapan siap saji, sup pedas, bakpao kukus, bakpao goreng, telur teh, dan 5 kue gula. Makanannya berlimpah dan bergizi seimbang. Setelah anak-anak bangun, mereka bahkan tidak sempat merapikan pakaian mereka. Mereka langsung mandi dan menghampiri untuk makan. "Bu, ibu bangun pagi-pagi sekali untuk memasak. Tentu saja kamu bangun pagi, tidakkah kamu lihat kompornya sudah dingin?" "Bu, lain kali jangan bangun pagi-pagi sekali. Kita punya susu bubuk, kue persik, kue ayam, dan bahan-bahan lain di rumah yang bisa dipakai untuk sarapan." Lu Mingke tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin makan itu. Dia hanya ingin makan sarapan ibunya. Aromanya sangat harum. Shen Meng berkata kepada anak-anak tanpa rasa bersalah, "Saya senang melakukannya. Melihat kalian semua menghabiskan makanan yang saya buat membuat saya sangat bahagia." Anak-anak kecil itu begitu terharu hingga mata mereka berkaca-kaca. "Mama, baik sekali." Bab 284. 2 hari kemudian, Shen Xiaobin dan Lu Xiangxiang menikah. Su Xiaomei telah menjalani operasi dan masih dirawat di rumah sakit, hanya terlambat 1 hari. Namun, setelah selamat dari situasi yang nyaris seperti itu, ia tidak menyesal. Ia bahagia karena semua anak-anaknya ada di sisinya. Keluarga Shen menyewa seorang koki untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, dan Shen Mengkuan bertanggung jawab atas semua pembelian. Shen Fugui dan Wang Buizi juga berpikir bahwa menyerahkan urusan ini kepadanya adalah ide yang bagus, karena ia mengenal banyak orang dan mungkin bisa membeli beberapa barang bagus. Benar saja, Shen Meng membawa 20 ekor ayam, 100 kati ikan, 50 kati tauge dan tahu, serta beberapa hidangan lezat dari pegunungan dan laut, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Mata sang koki berbinar ketika melihatnya. Sebelumnya, ketika ia memasak, keluarga tuan rumah tidak bisa menghasilkan hidangan yang layak. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keahliannya. Karena keluarga ini sudah kaya raya, ia harus menunjukkan keahliannya dan menjadi terkenal dalam semalam. Nantinya, setiap kali ada pernikahan atau pemakaman di daerah sekitar, koki pertama yang terlintas di benaknya pastilah dirinya. Shen Meng juga mengirimkan sebagian kepada keluarga Lu, sambil berkata bahwa keluarganya telah membeli lebih dan khawatir tidak akan punya cukup, jadi dia mengirimkan sebagian lagi. Tangan Su Juying gemetar saat dia melihat keranjang makanan dan minuman. "Aduh, Xiao Meng, kenapa orang tuamu mengirim begitu banyak? Ayamnya saja ada 20, itu terlalu banyak. Soal daging dan sebagainya, kita tidak punya banyak saudara, jadi kita tidak perlu menyiapkan begitu banyak makanan. Bibi, teruskan saja apa yang Bibi butuhkan. Kalau Bibi tidak bisa menggunakan semua ayam dan ikan ini, Bibi bisa memberikannya kepada saudaraku Xiangxiang dan keluarganya, atau Bibi bisa memeliharanya sendiri. Orang tuaku sangat bahagia. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa menikahi Xiangxiang. Aku sudah meminta orang-orang untuk pergi dari rumah ke rumah membeli semua barang ini, dan beberapa di antaranya dijual. Bibi tidak boleh memberitahu siapapun. Ya, aku nggak bisa bilang, Nah, ini semua dibeli dari orang kaya, kan? Lihat ayam-ayam ini, mereka gemuk sekali. Shen Meng, ya. Keluarga Lu sedang menikahkan putri mereka, dan keluarga Shen sedang mempersiapkan diri untuk menerima seorang pengantin wanita. Kedua keluarga menyewa grup musik Suona, ingin membuat acara tersebut menjadi lebih meriah. Shen Fugui dan Wang Buizi kembali ke desa dari kota kabupaten pagi-pagi sekali. Sebelum pergi, mereka memberi Shen Shoutian 2 yuan agar ia bisa menyiapkan makanan lezat untuk Su Xiaomei siang nanti. Acara itu sangat membahagiakan bagi keluarga mereka, dan mereka tidak bisa kembali untuk pesta, juga tidak bisa mengabaikan diri mereka sendiri. Lu Zhenping tidak ada di rumah, jadi Shen Mengxian dan keempat anaknya menunggu di rumah Lu Xiangxiang untuk pesta pagi. Kerumunan orang berkumpul di sekitar pemain Suona, menyaksikan kegembiraan itu. Ada beberapa botol dan stoples di meja Lu Xiangxiang, dan Shen Meng sedang merias wajahnya dengan pensil alis. Saat ini, Anda tidak bisa memakai riasan terlalu mencolok, jika tidak, orang-orang akan menyebarkan berita bahwa sang pengantin tampak seperti monster di hari pernikahannya, bahkan sebelum hari berikutnya. Ia mengoleskan krim wajah, lalu selapis krim BB, lalu sedikit membentuk alisnya, menggambarnya dengan pensil alis, menggambar eyeliner di matanya, menyapukan selapis bedak kulit telur di pipinya, menambahkan sedikit perona pipi, dan mengoleskan lapisan tipis lip gloss di bibirnya.
Rambutnya diikat sanggul rendah dengan dua bunga merah kecil disisipkan di dalamnya, dan dia mengenakan dua anting-anting perak kecil. Seluruh tampilan riasan kini telah lengkap. Dia berganti ke jaket berlapis baru, di atasnya dia mengenakan rompi merah, celana panjang hitam, sepatu kain merah, dan bunga merah besar yang disematkan di dadanya. Lu Xiangxiang menatap dirinya di cermin dan terus mendesah. Kakak ipar, riasanmu luar biasa. Kok kamu bisa sehebat ini? Aku nggak percaya aku bisa secantik ini. Apa yang luar biasa dari ini? Kamu selalu cantik, dan semua ini hanyalah hiasan di wajahmu. Melihatmu akan menikah, aku benar-benar merasa berat untuk berpisah denganmu. Mulai sekarang, aku akan kehilangan salah satu orang kepercayaanku. Jika kamu merasa tidak bahagia dengan cara apapun di keluarga kami, beritahu aku. Jika Xiao Bin melakukan kesalahan, beritahu aku, dan orang tuamu serta aku akan membelamu. Jangan berpikir bahwa hanya karena ini keluarga kami, kamu harus menoleransinya. Tolong jangan. Yang terpenting adalah kamu merasa nyaman. Mata Lu Xiangxiang memerah saat mendengar ini, dan dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Shen Meng. Kakak ipar, terima kasih banyak. Kehidupan keluarga kita yang baik saat ini tak lepas dari bantuanmu. Jangan khawatir, kakak ipar, aku pasti akan merawat orang tua kita dan Xiao Bin dengan baik setelah aku menikah dengan keluarga ini. Oh, aku tahu. Hari ini hari pernikahanmu, jadi kamu tidak boleh menangis. Kalau kamu menangis di upacara pernikahan, usahakan untuk tidak menangis, supaya bibi dan paman Gui tidak merasa bersalah kalau melihatmu menangis. Shen Meng menaruh semua perlengkapan rias di meja ke dalam tas kain. Ini semua untukmu. Saat kamu menjadi pemimpin di pabrik pengolahan makanan, kamu perlu belajar cara merias wajah dengan benar saat bertemu dengan pemimpin lain. Itu tidak akan merugikanmu. Lu Xiangxiang, memegang tas kosmetiknya, mengangguk tegas kepada Shen Meng. Terima kasih, kakak. Shen Meng tersenyum. Ia agak tidak terbiasa dengan perubahan kata-katanya yang tiba-tiba. Lu Xiangxiang mengerti bahwa Shen Meng ingin ia bekerja keras di bengkel makanan dan akan membantunya di masa depan. Kedua saudari itu tidak mengobrol lama ketika Zhu Juying di luar mulai mendesak mereka untuk bergegas. Siang-siang, sudah selesai. Buka pintunya, banyak kerabat sudah datang dan menunggumu. Sapa mereka. Baiklah, Bu, mari kita mulai sekarang. Begitu Lu Xiangxiang membuka pintu, para kerabat yang berdiri di depan pintu berseru, astaga, dia terlihat sangat cantik. Lu Xiangxiang baru saja memoleskan sedikit perona pipi, tetapi karena banyaknya orang yang memperhatikan, wajahnya langsung memerah. Shen Meng menatapnya dengan sedikit penyesalan, berpikir, gadis muda yang begitu segar dan lembut, kenapa dia perlu perona pipi. Setelah memanggil beberapa orang, Huang Maochun, yang selalu sombong dan mendominasi, juga datang sambil menggenggam dua koin kusut di tangannya. Zhu Juying memperhatikan senyum di wajahnya memudar. Mengingat hari besar putrinya, meskipun kesal, ia tidak mengusirnya dengan dingin. Kudengar menantu perempuan keluarga ini seorang pembuat onar. Kau tidak salah dengar, keluarga baik-baik tidak mendapatkan menantu yang baik. Sekarang setelah mereka berpisah, keadaan mereka jadi buruk. Kudengar mereka sudah berkali-kali datang mengemis, mencoba memberi wanita tua keluarga ini pekerjaan di pabrik aksesori rambut lewat koneksi. Tapi apa mereka benar-benar bisa mengizinkannya masuk? Pabrik aksesori rambut memiliki persyaratan yang ketat. Putri saya bekerja di sana. Gajinya sedikit di atas 10 yuan sebulan. Setengahnya ia berikan kepada keluarganya dan sisanya ia tabung sebagai mas kawin. Wanita tua keempat, menggunakan uang putrinya untuk menghidupi keluarga, apakah dia tidak tampak malu sama sekali? Apa yang perlu malu? Aku tidak memberikan semuanya kepada keluarga. Aku juga menabung sedikit uang untuknya. Bagaimana mungkin seluruh keluarga bisa memenuhi kebutuhan hanya dengan mendapatkan poin kerja? Putriku memberikannya kepadaku dengan sukarela. Dia anak yang baik. Bagaimana mungkin aku memperlakukannya dengan buruk? Mendengar ini, yang lain mengganti pokok bahasan. Shen Meng mengangkat sebelah alisnya sambil mendengarkan. Pabrik aksesori rambutnya mempekerjakan orang-orang yang keluarganya bersikap adil kepada anak-anak mereka. Namun, bagi anak perempuan, mendapatkan perlakuan adil sangatlah sulit. Apa yang baru saja dikatakan wanita tua ini sudah sangat bagus. Namun setidaknya hasil awalnya terlihat. Semua orang menginginkan kehidupan yang baik. Kebanyakan perempuan di pabrik aksesori rambut mereka adalah pekerja perempuan. Ketika Guo Xiuqin pergi merekrut pekerja, sikapnya jelas, ia ingin para pekerja perempuan di pabriknya mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Ia tidak menginginkan perempuan yang dieksploitasi oleh putri atau istri mereka. Ia akan pergi ke keluarga harmonis manapun yang memperlakukan putri mereka seperti manusia dan dengan senang hati menerima mereka. Mereka yang menginginkan kehidupan yang lebih baik tentu memiliki panutan. Entah tulus atau tidak, mereka merasa panutan itu bermakna jika dapat memperbaiki perlakuan terhadap rekan-rekan perempuan. Bab 285. Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang duduk bersama Ming Kei di ambang pintu dapur, menunggu kepala koki menyiapkan lemak babi. Paman Gui sesekali melirik mereka sambil menjamu tamu. Keluarga ini merayakan tahun baru setiap hari. Bahkan saat keluar, mereka masih memikirkan kerupuk babi. Ia meraba sakunya dan menemukan sebungkus gula putih yang terbungkus kertas. Ia sedang menunggu untuk menaburkan gula pada kerupuk babi setelah dimasak. Shen Meng menatap beberapa kucing lapar, tidak dapat menahan rasa irinya.
Apa yang kamu lakukan duduk di sini? Nenek Yuza memberimu dan Liu Lu banyak sekali di sana. Saya ingin makan, saya ingin makan. Lu Mingke menggoyangkan bokongnya yang mungil dan bergoyang-goyang, berusaha tetap di dapur. Ming Yang dan yang lainnya menatap Shen Meng dengan ekspresi tak berdaya, dan Ming Liang bahkan mendesah. Ibu, Mingke itu keledai yang keras kepala. Dia tidak mau pergi sekarang, dia benar-benar tidak mau pergi. Baiklah, baiklah, tunggu saja di sini untuk makananmu. Beberapa perempuan tua yang tinggal di dekat situ tertawa gembira ketika melihat Shen Meng tak mampu menangani anak itu. Mereka berkata, kamu pintar sekali, iya. Tapi ada orang yang lebih pintar darimu. Tak ada yang bisa mengalahkan anak kecil. Seluruh halaman ramai dengan aktivitas. Pengantin wanita harus pulang lebih awal, dan jamuan makan akan dimulai sekitar pukul 10. Aroma bakpao dan hidangan lainnya membuat semua orang meneteskan air liur. Setelah minum 2 putaran teh, rombongan pengantin pun tiba. Mengenakan pakaian barunya dan sedikit minyak rambut, Shen Xiaobin tampak berwibawa dan langsung menjadi pusat perhatian begitu dia memasuki halaman. Pasangan tua itu sangat gembira melihat menantu laki-laki mereka yang tampan. Shen Xiaobin diikuti oleh beberapa kerabatnya, yang datang untuk membantu memindahkan mas kawin Lu siang-siang. Pasangan tua itu melupakan segalanya saat mereka melihat Shen Xiaobin. Ming Kai menunggu lama sebelum kerupuk babi akhirnya disendok. Kepala koki mengisi setengah mangkuk untuknya. Ini adalah sesuatu yang telah diinstruksikan sebelumnya oleh tuan rumah. Anak-anak ini bukan anak-anak biasa, melainkan anak-anak yang berharga. Ming Kai, sambil membawa setengah mangkuk kerupuk babi, hendak menerjang kerumunan. Kenapa ke Ming Kai? Banyak banget orang di sana, apa kamu nggak takut diremas? Aku mau cari kakek Guai. Kakek Guai bilang dia menyembunyikan gula putih untukku. Aromanya bakal enak banget kalau ditaburkan di kerupuk babi goreng. Rasanya lebih enak kalau pakai garam dan cabai. Gula terlalu manis, nggak mungkin. Ming Liang mengerutkan kening dan tak tahan dengan kata-kata Ming Kai, lalu menariknya erat-erat. Aku menginginkannya, aku menginginkannya, aku hanya menginginkannya, aku hanya menginginkannya. Pelankan suaramu, atau aku akan menghajarmu. Hari ini pernikahan paman dan bibimu, jadi jangan ribut. Makanlah lebih sedikit, karena kita akan pergi ke rumah nenek nanti, di mana akan ada makanan enak. Lu Ming Kai cemberut, tidak mampu melepaskan diri, dan terus menatap Shen Meng dengan tatapan iba. Hehehe, mereka benar-benar pasangan yang serasi. Shen Meng berdiri di tengah kerumunan, memperhatikan pasangan muda yang berdiri bersama, mengobrol dengan yang lain. Ia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tetapi ia merasakan tatapan membara yang tertuju padanya, yang tak terlihatnya saat ia menoleh. Jangan lihat-lihat, kamu terlalu pendek, ibu tidak bisa melihatmu. Kakak, kita duduk saja, iya. Nanti kita tidak bisa dapat tempat duduk. Ayo, ayo, semuanya duduk di bangku. Ming Kai, kamu harus jaga tempat dudukmu dan jangan sampai ada yang mengambilnya, kalau tidak ibu tidak akan bisa duduk. Saat mendengar bahwa jamuan makan akan segera dimulai, Lu Ming Kai tiba-tiba merasa kerupuk babi di tangannya tidak lagi menarik. Anak-anak bergegas mencari tempat duduk, tetapi kebanyakan sudah penuh. Meskipun ingin melihat kedua mempelai, mereka lebih tertarik mencari tempat makan yang enak. Ming Yang, kemarilah, di sini ada tempat duduk. Tante. Di meja paling luar duduk Wang Lianhua, Xie Jinghao, Si Feng, Yu Sueli, dan beberapa orang lainnya, bersama dengan anak-anak. Meja itu penuh sesak. Pesta akan segera dimulai, di mana ibumu? Ibu saya ikut bersenang-senang, dan dia sangat bahagia sampai hampir melompat kegirangan. Puff, tentu saja ibumu bahagia. Dialah yang mengatur pernikahan ini, dan pasangan muda ini akan segera menjalani kehidupan mereka masing-masing. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Benar sekali, sekarang siang-siang sudah menikah, kita harus menantikan pernikahan Shirley. Yu Sueli sedikit tersipu, sementara Daya dan Xiaoya menutup mulut mereka dan terkikik. Mereka sudah bertemu Paman Qian, orang yang sangat baik. Ia memiliki nenek yang sangat lembut. Saat pertama kali mereka berkunjung, neneknya memasak banyak makanan lezat untuk mereka dan memberi mereka hadiah. Mereka tinggal di halaman yang luas di kota daerah itu, dan diberitahu bahwa mereka akan memiliki kamar sendiri nantinya. Meskipun mereka merasa sedikit sedih, mereka sebenarnya senang melihat betapa baiknya Paman Qian kepada ibu mereka. 6 bulan terakhir ini adalah hari-hari ternyaman dan terbahagia yang pernah mereka alami. Jangan menggodaku. Perjalananku dan Lao Qian masih panjang. Kita bicarakan ini setelah Daya bersekolah beberapa tahun lagi. Hei, kau tahu, ku dengar suamimu sangat sibuk. Dia hanya punya ibu yang sudah tua di rumah, dan ibunya sudah semakin tua. Shirley, jangan pikir aku jahat, tapi dengan hasil tangkapan yang bagus, kau harus menikah secepatnya. Putrimu bisa sekolah di kota kabupaten, yang jauh lebih baik daripada sekolah di komune kita. Benar, dokter. Qian dan kamu sudah tidak muda lagi. Ibunya sudah sangat tua. Kamu harus memanfaatkannya selagi masih hidup dan biarkan dia menggendong cucu-cucunya. Dengan begitu, seluruh keluarga bisa hidup nyaman bersama. Selain itu akan menjauhkanmu dari keluarga Su dan rombongan mereka, sehingga Daya dan Xiaoya tidak akan takut pada mereka. Wang Lianhua menyeka air matanya dengan lengan bajunya saat mendengarkan kata-kata Xie Jinghao dan Si Feng. Benar, Shirley.
Melihatmu baik-baik saja membuatku merasa jauh lebih baik. Aku punya 3 anak di rumah, dan aku perlu belajar darimu dan memastikan aku bisa menjalani kehidupan yang baik agar aku punya sesuatu untuk dinantikan di masa depan. Meski berkata demikian, dia diam-diam merasa gembira, merasa amat bahagia karena bisa sendirian. Si Feng menepuk tangan Wang Lianhua. Kakak iparnya benar-benar telah banyak berubah. Sekarang ia memperlakukan anak-anak seperti mutiara berharga, dan selalu memberi mereka makanan terbaik di kamarnya. Ia diam-diam telah memeriksa tubuh anak-anak beberapa kali dan tidak menemukan tanda-tanda pemukulan. Anak-anak itu juga mengatakan bahwa ibu mereka sekarang sangat baik. Kakak ipar, jangan khawatir. Kakak ipar Meng tidak akan membiarkanmu menderita. Dia pasti punya rencananya sendiri. Oh, aku tahu, aku tidak terburu-buru, aku puas dengan apa yang kumiliki saat ini. Tak lama kemudian, Shen Meng kembali, diikuti seorang pelayan yang membawa nampan. Ia bergumam sendiri dan mulai menaburkan permen dan rokok dari nampan. Melihat hal itu, beberapa orang tua dan anak-anak yang semula duduk pun bergegas berbaring di tanah dan mulai memunguti permen tersebut. Ming Yang dan yang lainnya berlari untuk mengambilnya, tetapi Ming Kei, sambil memegang mangkuknya, duduk di meja tanpa bergerak. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Bu, mereka naif banget. Permen dilacikan banyak, ngapain juga mereka ambil? Shen Meng, usap mulutmu, seberapa dewasakah menurutmu dirimu? Ini permen pernikahan dari paman dan bibimu, siang-siang. Permen ini berbeda dari yang ada di rumah. Rasanya jauh lebih manis. Dan memakan permen ini akan membawa keberuntungan untukmu. Lu Mingkei menatap Shen Meng dengan mata polosnya yang lebar. Semua orang di meja juga menoleh ke arahnya, yakin bahwa ia berpengetahuan luas dan pasti benar. Shen Meng terkekeh 2 kali sebelum berkata. Belum tentu. Bab 286. Lu Mingkei tertegun sejenak, lalu menggigit bibirnya. Bu, jangan selalu bercanda seperti itu. Itu sama sekali tidak lucu, dan terlalu kekanak-kanakan. Shen Meng terdiam. Ia tidak tahu dari mana anak itu mendengar kata, kekanak-kanakan, dan entah ia mengerti artinya atau tidak, ia terus-menerus mengucapkannya. Hal itu membuatnya sangat ingin menamparnya. Ia hampir menamparnya tadi. Ayo kita mulai pestanya. Kerabat dan teman, tua dan muda, bibi dan paman. Ayo kita mulai pestanya. Cepat duduk di meja, cepat makan. Duang, duang, duang. 3 bunyi gong membangunkan orang-orang yang masih berjongkok mencari permen dan rokok. Mereka semua segera duduk kembali di tempat duduk masing-masing, menunggu makanan disajikan dengan penuh semangat. Ming Yang dan Ming Liang memberikan semua permen yang mereka ambil ke tangan Daking, Erqing, dan Yao Yao, sementara kedua anak si Feng juga mendapat beberapa potong permen. Lihat, kakak laki-laki dan perempuanmu tidak kekanak-kanakan. Tidak semua keluarga seperti keluarga kita, di mana kita bisa makan apapun yang kita mau. Kakakmu pergi membantu orang lain, sementara kamu masih makan gorengan di sini. Nak, kamu harus belajar berbagi. Wajah Ming Kei menjadi agak merah karena apa yang diceritakan kepadanya, dan dia cemberut dengan tidak senang. Tapi kamu cukup sopan hari ini, dan kamu bahkan berbagi kerupuk babi goreng dengan Xiao Gang dan Yao Yao. Kurasa kamu pantas dipuji. Lebih tepatnya begitu. Aku anak yang sangat sopan dan baik. Aku hanya tidak menyangkanya tadi. Shen Meng menepuk kepala kecilnya. Dia sangat mudah dibujuk dan memang anak yang baik. Kalau dipikir-pikir lagi waktu aku mulai kerja, kesibukan, dan banyak hal yang harus dilakukan, dia masih kecil banget dan gak pernah mengeluh. Satu-satunya keluhannya cuma dia mau makan masakanku. Terkadang dia merasa bersalah terhadap anak yang begitu baik. Baiklah, jangan lihat anakmu. Makanannya akan segera disajikan. Makanlah sesuatu untuk mengisi perutmu. Bukankah kamu akan pergi ke Senjiaji untuk menonton upacara pernikahan pasangan muda nanti? Untungnya, semua orang di meja kami adalah orang-orang kami sendiri. Kalau kami di meja lain, kami bahkan tidak akan bisa mendapatkan makanan. Ini dia. Wah, Paman Gui benar-benar habis-habisan. Dia memotong dagingnya besar-besar sekali. Baunya enak banget. Ada juga semur ayam pakai soun. Ikan tahu, lihat betapa berminyaknya. Astaga, berapa banyak uang yang dihabiskan Paman Gui dan Bibi Juying kali ini. Shen Meng baru saja mengambil sumpitnya ketika Ming Yang merebutnya, bersama dengan Ming Liang dan yang lainnya. Jangan makan dulu, sumpitnya belum bersih. Aku akan mencucinya dan kembali sebentar lagi, Bu, jangan khawatir. Baiklah nak, pelan-pelan saja, jangan menabrak siapapun, dan jaga jarakmu dari orang-orang yang membawa piring, jangan sampai terbakar. Mengapa? Shen Meng tersenyum saat menatapnya. Ming Yang-nya sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi pria yang hangat dan penuh perhatian. Seluruh pesta pernikahan berlangsung sangat meriah. Setelah Paman Gui menyambut Shen Xiaobin di halaman pada awalnya, ia terus berkeliling halaman atau gerbang, sesekali berkata kepada semua orang, makan enak, minum enak, makan enak. Terlihat sekali dia sangat berseri-seri. Dia sering kehilangan muka karena menantu perempuannya, Huang Maochun, dan putranya, Lu Xingchang, tetapi sekarang dia akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya. Ketika Ming Yang datang membawa sumpit, makanan di meja lain hampir habis, tetapi meja mereka masih belum tersentuh, membuat yang lain iri. Beberapa bahkan mendorong anak-anak mereka untuk datang dan meminta makanan. Sayangnya,
Tak satu pun orang yang duduk di meja itu mudah dihadapi. Apapun yang mereka katakan, mereka bahkan tak berkedip. Setelah Sumpit tiba, anak-anak yang telah menahan diri untuk tidak makan, langsung menjejalkan makanan ke dalam mulut mereka. Mingkai melotot ke arah orang-orang sambil mengunyah makanannya. Dia menghabiskan isi mangkuknya sendiri, lalu ingin makan bagiannya. Apa yang dia pikirkan? Seharusnya dia bermimpi makan saja. Setelah makanan dan minuman hampir habis, Shen Xiaobin mengajak Lu Xiangxiang keluar untuk bersulang. Paman Guai dan Zhu Juying berdiri di depan, sementara pasangan lansia itu sibuk memperkenalkan kerabat dan bersulang. Shen Meng mengambil sepotong ayam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Makanan ini memang sangat lezat. Yu Sueli sedang asyik menyantap makanannya ketika tiba-tiba lengannya ditarik. Daya menyeka minyak dari mulutnya dan mendekat. Bu, ayah, dan adikku ada di sana. Adikku dipukuli dan dia memegang mangkuk kosong. Bu, aku mau ambil nasi untuknya dan bawa ke sana. Yu Sueli melirik ke arah yang ditunjuk Daya dan bertemu dengan tatapan penuh harap Desi. Ia menyeka hidungnya dan menatapnya dengan gembira. Anak perempuan, jangan khawatir, makan saja makananmu. Kakak apa? Kamu tidak punya kakak laki-laki, kamu hanya punya adik perempuan, Xiaoya. Nak, mari kita jalani hidup kita dengan baik. Orang-orang di sana tidak ada hubungannya dengan kita. Dengan ibumu di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Setelah kita pergi ke kota kabupaten untuk tinggal bersama paman kianmu, kita tidak akan ada hubungannya dengan tempat ini lagi. Yu Sueli menatap Desi dengan dingin, lalu memalingkan wajahnya dan mulai menyantap makanannya dengan gembira. Shen Meng memperhatikannya mengambil sepotong kubis dan adas bintang dengan sumpitnya, lalu memakannya tanpa berkedip. Ia tahu ia masih peduli padanya. Seburuk apapun bajingan ini di masa lalu, ia tetaplah anaknya. Setidak peduli betapa acuhnya ia tak bisa berdiam diri dan melihatnya menderita. Namun, ia tak mau peduli. Jika ia memaafkan begitu mudahnya, bagaimana ia bisa menjelaskan penderitaan yang dialami Daya, Xiaoya, Yu Sueli, dan putrinya di masa lalu. Desi menatap ibunya dan memalingkan muka tanpa meliriknya sedikitpun. Ia patah hati, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Sebelum ia sempat menyeka air matanya, Laizi menendangnya hingga jatuh ke tanah. Bajingan kecil, kau tak berguna. Kalau keluarga lain mengadakan pesta, setiap anak bisa dapat semangkuk nasi, tapi kau tidak bisa. Kau sama seperti ibumu yang nakal, kalian berdua tidak berguna. Bagaimana mungkin aku melahirkan orang sebodoh itu? Wah, jangan pukul aku akan pergi sekarang, ayah, aku akan pergi sekarang. Dasar bocah nakal, kau tak mau mendengarkan kecuali kau dipukuli. Cepat ambil makanan dan minuman, atau kau tak akan diizinkan masuk rumah hari ini. Desi, seorang gadis kecil, meringkuk di tanah, matanya masih terpaku pada kakak perempuannya, adik perempuannya, dan ibunya, yang sedang asyik menyantap makanan mereka tanpa menoleh sedikitpun. Ketika orang tua Desi tiba, Laizi masih menendangi anak itu. Pasangan tua itu bergegas menghampiri, memeluk Desi, dan mencoba melarikan diri sambil menggendongnya. Laizi semakin marah dan menendang mereka beberapa kali berturut-turut. Namun, ia terpeleset dan jatuh ke tanah. Pasangan tua itu melihat kejadian ini dan melarikan diri sambil menggendong Desi. Mereka yang menyaksikan adegan ini di pintu masuk halaman Paman Guai semua memandang ke arah Yu Sueli. Beberapa pria tua menghela napas ketika melihat Yu Sueli masih sibuk menyusui putrinya. Mereka semua anakku, bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Tepat sekali. Bagaimana bisa kau berdebat dengan anak seperti itu? Desi memang nakal sebelumnya, tapi sekarang dia sudah jauh lebih baik. Mereka semua anakmu, dan seorang ibu harus memperlakukan mereka semua sama. Kalau kau tanya aku, anak ini sekarang sudah berakal sehat. Meskipun Laizi tidak tahu apa-apa, kudengar orang tua Laizi mulai mengingat betapa baiknya ibu Daya. Mereka seharusnya memanfaatkan pernikahan ulang ini dan hidup bersama. Bahkan satu malam pernikahan pun bernilai 100 hari kebaikan. Mereka bisa bertahan dan bertahan hidup selama sisa hidup mereka, kan? Apa yang tak sanggup kau tanggung demi anakmu? Aku belum pernah melihat wanita sekejam itu. Sehebat apapun kemampuannya, ia tak bisa hidup tanpa seorang pria di sisinya. Tanpa seorang pria, putrinya akan dipandang rendah saat ia menikah nanti. Bab 287. Banyak orang menjadi lebih berani setelah minum minuman keras sorghum. Dulu mereka hanya membicarakannya di belakang, tetapi sekarang, melihat begitu banyak orang membicarakan Yu Sueli dan kedua putrinya, mereka pun ikut bergabung. Namun, Yu Sueli bukan satu-satunya ibu di sana. Banyak perempuan yang bekerja di pabrik aksesori rambut itu pernah mendengar Direktur Guo berceramah tentang hak-hak perempuan. Mereka sebelumnya hanya mendengarnya, tetapi ketika mereka benar-benar mendapatkan gaji pertama mereka melalui kerja keras mereka sendiri, rasa bangga yang mereka rasakan sungguh tulus. Itulah kekayaan yang mereka peroleh tanpa bergantung pada siapapun. Mereka menciptakannya sendiri. Bahkan mereka yang tidak bekerja di pabrik aksesoris rambut menjadi marah setelah mendengar kata-kata pria-pria ini, dan beberapa tidak dapat menahan amarahnya saat itu juga. Apa maksudmu dengan cukupi kebutuhan seumur hidup? Pria seperti Laizi pemarah, suka memukul orang, malas, dan rakus. Siapa yang mau hidup bersamanya seumur hidup? Kalian para pria begitu murah hati, kenapa kalian tidak membiarkan putri atau istri kalian hidup bersamanya?
Apa salahnya jadi ibu? Apa jadi ibu berarti pantas dipukul, dimarahi, dan diintimidasi tanpa bisa pergi? Lihat betapa parahnya Daisy memukuli ibunya dulu. Ibunya sendiri. Beraninya dia menindas ibunya sendiri di usia semuda itu. Bagaimana jadinya nanti kalau sudah besar? Kedua orang tua itu menyesal. Apa mereka menyesal tidak memperlakukan Daya Niang dengan baik? Itu karena tidak ada yang mengurus rumah. Sekarang setelah mereka melihat betapa makmurnya Daya Niang dan bahkan bisa menghasilkan uang, tentu saja mereka ingin menyesalinya. Seperti dugaanku, laki-laki masih berpihak pada laki-laki. Dulu, Ibu Daya hampir kehilangan nyawanya. Kalau saja dia tidak segera bercerai, rumput di makamnya mungkin sudah setinggi orang dewasa sekarang. Dia masih bisa bertahan. Untuk keluarga seperti itu, bahkan hantu pun harus mengendarai traktor untuk kabur. Mendengarkan begitu banyak perempuan yang membelanya, Yusweli merasa hidungnya gatal dan hampir menangis. Bagaimana mungkin ia tidak merasa dirugikan? Menikahi si kusta itu bukanlah pilihannya, apalagi ia telah menanggungnya selama bertahun-tahun. Akhirnya, setelah beberapa hari menjalani kehidupan yang baik, orang-orang ini masih berusaha membuatnya kembali. Jika Anda memintanya untuk kembali, dia lebih baik mati. Aku nggak cocok sama kalian, para wanita tua. Ayo minum, sayang banget kalau nggak menikmati makanan dan minuman enak kayak gini. Abaikan saja mereka. Sikap arogan itu membuat banyak wanita merasa sangat terkekang. Saat itu, Lu Xiangxiang dan Shen Xiaobin datang untuk bersulang. Mereka yang baru saja menjelek-jelekan Yusweli hendak berdiri ketika Lu Xiangxiang menarik Shen Xiaobin ke meja lain dan mengangkat gelasnya ke arah beberapa wanita tua dengan ekspresi tidak senang. Bibi, Nyonya, dan kakak ipar, terima kasih semuanya telah datang ke pernikahan saya dan Xiaobin hari ini. Saya ingin bersulang untuk kalian semua. Saya sungguh bahagia hari ini, bukan hanya karena hari besar saya dan Xiaobin, tetapi juga karena para perempuan di komunitas kami begitu mandiri dan percaya diri. Baik bekerja untuk mendapatkan upah maupun poin kerja, kami semua memberikan kontribusi nyata untuk mendukung para lansia, menyekolahkan anak-anak, dan mengelola pekerjaan rumah tangga serta pendapatan. Melihat semua ini membuat saya sungguh bahagia dari lubuk hati saya. Ketika Shen Xiaobin melihat Lu Xiangxiang mengucapkan kata-kata ini, suaranya terdengar lebih keras, dan dia tahu dalam hatinya bahwa dia mungkin ingin membela wanita di depannya. Benar. Siapa bilang perempuan lebih rendah daripada laki-laki? Pabrik bunga rambut dan bengkel makanan non-pokok di komune kami semuanya didirikan oleh adik perempuan saya, Kamerat Shen Meng. Sebagai gambaran kecil dari sekian banyak kamerat perempuan, ia telah membuktikannya. Kamerat perempuan dapat menopang separuh langit. Ini bukan sekadar pepatah. Kita, kamerat laki-laki, harus bekerja lebih keras lagi. Meskipun kita tidak bisa dibandingkan dalam hal upah, kita masih bisa dibandingkan dalam hal poin kerja. Para pria yang tadinya sedang mengobrol, setelah mendengar kata-kata kedua mempelai, tanpa sadar melirik ke arah meja Shen Meng. Mereka hanya minum sedikit alkohol dan mulai mengobrol, tanpa menyadari bahwa Yusweli berhubungan baik dengan Shen Meng. Wanita ini bukan orang biasa. Ia kini adalah wakil direktur sebuah pabrik aksesori rambut. Istri mereka sendiri masih bekerja di pabrik itu, dan mereka bertanya-tanya apakah kata-kata mereka akan memengaruhi pekerjaan mereka. Melihat senyum ambigu Shen Meng, pikirannya yang sebelumnya pusing tiba-tiba tersentak, dan dia berkeringat dingin. Benar sekali, Xiangxiang. Pacarmu memang hebat. Pantas saja dia adik Shen Meng. Pemikirannya begitu tinggi. Kita hidup di zaman apa? Kita para wanita bisa menopang separuh langit sejak dulu. Lagi pula, Ibu Daya bisa hidup sesuka hatinya. Tak ada yang bisa mengaturnya. Benar, Daisy sekarang jadi anak yang menyedihkan. Kami para wanita yang lebih tua sedih melihatnya seperti ini. Tapi siapa yang bisa disalahkan? Jika dia mau memperbaiki diri dan belajar menjadi anak yang baik, mungkin suatu hari nanti Bibi Daya akan bisa memaafkannya. Setiap orang punya hati nurani. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak merasa apa-apa ketika melihat darah dagingnya sendiri ditindas seperti ini? Tapi itu juga tergantung orangnya. Shirley hampir kehilangan nyawanya saat itu. Aku masih takut kalau memikirkannya sekarang, apalagi dia, orang yang terlibat. Xie Jinghao, Wang Lianhua, dan Si Feng menatap Dayu Sueli yang menangis dalam diam dengan prihatin. Shen Meng bahkan mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya. Aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku sudah memikirkan keadaan Daisy. Kalau dia ambisius dan rajin belajar, rumah yang aku, Daya, dan Xiaoya tinggali sekarang akan menjadi miliknya setelah aku menikah dengan Lao Qian. Kalau dia mau sekolah, aku bisa membiayainya. Nanti kalau dia besar nanti dan menikah, aku bersedia memberinya mas kawin. Tapi hanya itu yang bisa kulakukan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa duduk dan makan bersamanya dengan tenang, tapi tidak sekarang. Hatiku sakit setiap kali melihatnya. Daya dan Xiaoya sering dirundung karenanya. Meskipun sebagian besar kakek neneknya yang memulainya, akulah yang banyak mengajarinya. Mereka berdua adalah anak-anakku. Aku bertanggung jawab karena tidak mengajari mereka dengan baik, tetapi dia juga bertanggung jawab karena tidak mendengarkan ajaranku. Sepertinya kami memang tidak ditakdirkan untuk bersama di kehidupan ini. Ikuti saja kata hatimu. Hei, jangan bahas itu. Hari ini pernikahan Xiangxiang dan Xiaobin.
Aku tidak boleh membiarkan tindakanku merusak suasana hati mereka, atau aku akan merasa sangat bersalah. Yu Sueli menyeka air matanya dan berkata kepada Shen Meng dan yang lainnya sambil tersenyum. Makanlah, makanlah. Masih banyak yang tersisa di meja kita. Kalau kita tidak segera memakannya, nanti ada anak-anak yang datang dan memintanya. Lu Xiangxiang dan Shen Xiaobin mendengar apa yang dibicarakan di sana, dan mereka berdua mulai bersulang untuk semua orang satu persatu dengan gelas anggur mereka. Setelah satu putaran, Shen Meng dan yang lainnya berdiri. Mereka yang menunggu putaran makanan kedua bergegas untuk mendapatkan tempat duduk ketika seseorang berdiri. Orang-orang yang sedang menyiapkan pesta di sana kembali memukul gong dan genderang serta memanggil halayak. Menikah. Lu Xiangxiang dan Shen Xiaobin berlutut dan bersujud kepada Paman Guai dan Bibi Juying. Kemudian, Lu Xiangxiang digendong keluar dari halaman rumahnya oleh ketiga saudara laki-lakinya. Bab 288. Shen Xiaobin mengayuh sepedanya di depan, diikuti Lu Xiangxiang di belakang, diikuti 5 sepeda, masing-masing berhiaskan bunga merah besar. Beberapa sepeda milik teman masa kecil Shen Xiaobin, sementara yang lain milik Luo Xihao dan beberapa pekerja pabrik lainnya, semuanya dengan senang hati mengikuti di belakang. Mingyang dan anak-anak lainnya menunggu di pinggir jalan pagi-pagi sekali, lalu mengendarai sepeda mereka ke Senjiaji. Shen Meng baru saja selesai makan, dan matanya menyipit karena kenyang. Ia melirik iring-iringan pengantin dan mengikuti gerobak sapi yang sedang dinaiki mesin jahit. Awalnya ia ingin bersandar dan tidur siang, tetapi Ben Suona memainkan beberapa lagu di persimpangan jalan dan kembali lagi ketika mereka hampir sampai di pintu masuk desa. Ditambah lagi, gerobak sapi itu berguncang hebat sehingga ia tidak bisa tidur sama sekali, dan kepalanya terbentur beberapa kali. Memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya yang memperhatikan, dia menggunakan tasnya sebagai penutup untuk mengambil segelas americano dingin dari tempat penyimpanannya dan meneguknya dalam-dalam. Asteris sendawa. Dia hidup kembali. Shen Meng tidak pernah begitu terstimulasi dalam waktu yang lama, dan seluruh tubuhnya gemetar. Shen Fugui dan Wang Buizi sama-sama berpakaian rapi dan bersih hari ini. Jelas terlihat apakah itu ide Su Xiaomei atau ide Lu Qinlan. Wang Buizi bahkan menyematkan bunga merah kecil di rambutnya. Dia tampak sangat energik. Pasangan lansia itu menunggu cukup lama di pintu, dan akhirnya melihat Shen Xiaobin datang bersama menantu perempuannya. Mereka sangat gembira ketika melihat tim sepeda dan mendengar klakson. Mereka di sini, pengantinnya di sini. Bos, cepat suruh seseorang menyalakan petasan. Jauhkan anak-anak. Xiaolong, awasi adik-adikmu dan jangan biarkan mereka mengambil petasan yang tidak berguna, nanti tiba-tiba meledak dan melukai tangan mereka. Jangan khawatir, Nek. Pergilah dan sapa keluargamu. Aku akan menjaga adik laki-laki dan perempuanku. Bagus, cucu tertuaku sudah dewasa dan sangat bijaksana sekarang. Qinlan, semua ini berkat didikanmu yang baik. Lu Qinlan mengulurkan tangan dan menepuk kepala Xiaolong. Ketika putranya dikirim ke desa Lujia, ia merasa sangat gelisah. Namun, setelah beberapa bulan, putranya tidak hanya menjadi sangat bijaksana, tetapi juga membuatkannya sebuah lemari kecil, yang menurutnya sangat indah. Ia sangat berterima kasih kepada Shen Meng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaolong, ia akan mengirimkan makanan enak apapun yang ia miliki kepada anak itu. Selama itu adalah makanan yang dimiliki anaknya sendiri, Xiaolong juga akan menerimanya. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga pakaian dan sepatu. Berat badan Xiaolongnya telah naik cukup banyak. Silakan, saudaramu Mingyang dan yang lainnya akan segera datang. Jaga bibimu, karena Yao, seorang pemimpin, mungkin akan datang. Oke, Bu. Jangan berdiri di sana terus. Istirahatlah kalau ibu tidak sibuk. Aku baru saja ke dapur dan membelikanmu paha ayam goreng. Jangan lupa dimakan. Lu Qinlan tersenyum dan menepuk-nepuknya, tetapi dia sangat gembira di dalam hati. Putranya masih tahu cara merawatnya. Setelah petasan meledak, seorang wanita tua berjalan mendekati Lu Xiangxiang, membisikkan beberapa patah kata padanya, lalu membantunya berjalan ke halaman, dengan Shen Xiaobin memimpin jalan. Anak-anak menyaksikan kedua mempelai, lalu sambil bercanda melemparkan biji jagung dan buah berliar yang tidak dapat dimakan kepada kedua mempelai. Ketika Wang Buizi melihat ini, dia begitu marah hingga dia mengambil gagang sapu di gerbang halaman dan hendak memukul seseorang. Mereka yang menonton di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Ketika Shen Meng membawa Mingkei dan anak-anak lainnya ke halaman, ia kebetulan melihat pemandangan ini. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Mingyang dan Mingliang bergegas menghampiri. Hari ini adalah hari pernikahan paman dan bibi mereka, siang-siang, dan anak-anak nakal ini berani membuat masalah. Sebaiknya mereka diberi pelajaran. Jangan pergi terlalu jauh. Nenek sudah menyiapkan banyak makanan lezat untukmu. Datanglah sebentar lagi. Baiklah, Nek. Bu, jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku baru saja melihat Xiaolong dan Xiaohu di sana. Biarkan mereka bermain. Ibu cepat masuk, siang-siang akan bersulang untukmu nanti. Jangan mempermalukan diri sendiri jika dia tidak bisa menemukanmu. Kau benar, Xiao Meng, aku merasa seperti sedang bermimpi, aku sangat bahagia. Lihatlah halaman kita yang luas, betapa makmurnya saudara-saudaramu, dan betapa kau telah membawa begitu banyak kehormatan bagi kami.
Aku tak pernah membayangkan kau bisa melakukan ini sebelumnya. Jantung Shen Meng berdebar kencang. Melihat ekspresi Wang Guizi, ia merasa ada yang tersirat, lalu ia menggigit sudut bibirnya. Bu, aku tak pernah menyangka bisa melakukan ini dengan baik. Aku selalu ingin berterima kasih kepada seseorang, Guru Mingyang, Guru Zheng. Beliau gadis dari kota besar yang tak pernah meremehkanku, meskipun reputasiku sebelumnya buruk. Beliau mengajariku banyak hal. Beliau bahkan mengajariku menari beberapa hari yang lalu. Oh, ibu tidak melihatnya. Kami berdua berpelukan dan berputar-putar. Sungguh memalukan. Wang Guizi telah mendengar tentang hal itu dari Xiaolong. Ia bahkan telah mengantar Mingyang dan beberapa anak lainnya ke sekolah. Xiaolong mengatakan bahwa gadis itu adalah seorang pemuda terpelajar dari Beijing, dan keluarganya sangat kaya. Xiaolong takut ia akan menderita sendirian di pedesaan, jadi ia memintanya untuk kembali beberapa kali, tetapi ia tetap tidak mau pergi. Ya, kudengar Xiaolong bilang Guru Zheng orang yang cakap. Kudengar usianya 24 tahun ini. Kenapa dia tidak mau pulang? Orang tuanya pasti sangat khawatir dan tertekan. Bu, Guru Zheng orang yang sangat penyayang. Waktu dulu ngajarin saya bahasa Inggris, beliau bilang ingin berusaha semaksimal mungkin membantu anak-anak perempuan di desa kami bersekolah, memperluas wawasan mereka, dan melakukan apa yang mereka mau, supaya mereka tidak perlu dijodohkan dan punya anak sebelum dewasa. Beliau ingin semua anak perempuan di desa bisa baca tulis. Sekarang, pabrik bunga rambut dan pabrik pengolahan makanan semuanya ada di bawah kendali beliau. Kami tidak bisa memberitahu siapapun. Kami semua bekerja keras untuk membantu anak-anak perempuan kami bersekolah. Bu, tolong jangan bicara yang tidak-tidak di luar. Wang Guizi menarik napas dalam-dalam dan mengeratkan cengkeramannya pada tangan Shen Meng. Ibu tahu, ibu waras. Nak, apapun yang kamu lakukan, ibu akan mendukungmu. Jika kamu mengalami sesuatu yang tidak kamu pahami atau sesuatu yang menyulitkanmu, pergilah saja ke Guru Zheng. Jika kamu butuh bantuan kami, mintalah saja. Jangan tanggung semuanya sendirian. Ya, saya mengerti, ibu. Ibu dan anak itu berjalan bergandengan tangan menuju ruang utama. Shen Meng menghela napas lega, menyadari bahwa ibunya terlalu mengkhawatirkannya. Pernikahan keluarga Shen diselenggarakan dengan sangat apik. Tak perlu melihat yang lain, lihat saja hidangannya. Aromanya menguar bagai ombak, membuat anjing-anjing yang lewat pun meneteskan air liur karena iri. Tak lama kemudian, kepala desa dan sekretaris partai Shen Jiaji datang. Mereka sangat antusias saat melihat Shen Meng. Tak lama kemudian, Li Qianqian dan Hu Biao juga datang bersama-sama, masing-masing membawa bingkisan ucapan selamat. Cheng Yufen dan Kong Wenhui juga bergegas. Melihat mereka berdua, Luo Xiao segera menghampiri mereka. Bibi, ibu, kalian juga di sini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dasar bocah nakal, masih berani bantah. Aku ke kamarmu pagi-pagi sekali untuk memanggil seseorang, tapi kau sudah lama pergi. Masih mau kuajak bicara? Omong kosong. Shen Meng sedang minum teh bersama Li Qianqian dan beberapa orang lainnya di dalam ketika mendengar suara Kong Wenhui. Ia segera berdiri, mengatakan sesuatu kepada orang di sebelahnya, lalu berjalan keluar. Orang ini praktis membuang-buang uang, kita perlu bicara serius dengannya. Bab 289. Cheng Yufen menarik Kong Wenhui ke samping. Di tempat umum ini, tidak hanya ada rekan-rekan dari pabrik tekstil, tetapi juga Direktur Hu Biao. Jika dia benar-benar menarik telinga si Hao, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat kepalanya di depan mereka? Oh, Bu, aku tidak tahu. Jangan marah, jangan marah. Banyak sekali orang di sini. Beri aku sedikit muka. Aku sekarang sopir di pabrik tekstil. Banyak sekali yang ingin aku menyetir untuk mereka, dan mereka harus tahan dengan sikapku. Kebisingan ibu membuatku kehilangan semua wibawaku. Luo Xihao menatap Kong Wenhui dengan ekspresi bersalah. Ia tidak benar-benar sedih, tetapi ia hanya mengingatkannya bahwa ini bukan lagi saatnya untuk sekadar menjalani hidup. Ia kini menjadi orang yang terhormat. Baiklah, baiklah, Bibi Xiao Meng ada di sini. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Sebaiknya kau pergi dari sini. Kau menyebalkan sekali. Baiklah, aku pergi dulu. Bibi, Bu, kalau kalian tidak punya cukup makanan siang ini, atau kalau kalian tidak bisa mendapatkan makanan dari orang lain, beritahu aku saja, dan aku akan meminta Xiao Bin menyimpan 2 mangkuk sup untuk kalian. Cheng Yufen mengalami sakit kepala yang parah. Leluhur, ini adalah momen membahagiakan untuk pernikahan mereka. Kau meminta-minta makanan dari rumah kedua mempelai. Apa kau tidak malu? Makan adalah hal terpenting di dunia, apa yang memalukan tentang itu? Luo Xihao mengerutkan bibir, menyapa Shen Meng yang sedang berjalan mendekat, lalu masuk ke ruangan sebelah. Ada meja makan terpisah di sana, dan banyak anak muda sedang bermain kartu di dalamnya. Ia ingin masuk dan melihat-lihat. Saudari Cheng, Saudari Kong, kalian sudah tiba. Tentu saja, ini pernikahan kakakmu, Shen Meng. Bagaimana mungkin aku dan kakak iparku tidak datang dan minum-minum di pesta itu? Shen Meng segera mengulurkan tangan dan membawa mereka masuk ke dalam rumah. Aduh, kami para saudari ini sungguh sopan. Aku cuma khawatir kalian terlalu sibuk, jadi aku tidak berani memberitahu kalian. Ayo masuk, kita masuk dan minum teh. Ibuku sudah menyeduh teh kulit jeruk keprok yang lezat. Kalian berdua harus mencobanya. Baiklah,
Kalau begitu kami tidak akan bersikap formal padamu. Begitu Cheng Yufen dan Kong Wenhui tiba, Li Qianqian segera mengepung mereka juga. Ketika penduduk Senjiaji mendengar Shen Meng mengatakan bahwa salah satu pengunjung adalah dokter Cheng dari rumah sakit daerah, mereka langsung memandangnya dengan rasa ingin tahu. Di rumah barunya, Wang Guizi sedang mengobrol akrab dengan Lu Xiangxiang. Ketika tidak ada orang lain di ruangan itu, ia diam-diam mengeluarkan sebuah gelang dari dadanya. Xiangxiang, pakai ini. Ini gelang perak yang khusus dibuat ibumu untukmu. Kalian semua, kakak ipar, dan Meng kecilmu juga punya satu. Jangan sampai orang luar melihatnya, nanti mereka cerewet lagi, menyebalkan sekali. Oh, terima kasih, ibu. Tidak apa-apa. Kamu dan Xiao Bin bisa hidup nyaman mulai sekarang. Jangan khawatirkan ayahmu dan aku. Kami sehat dan bisa bekerja bertahun-tahun lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Selama kamu baik-baik saja, kami akan bahagia apapun yang terjadi. Lu Xiangxiang menyentuh gelang perak di pergelangan tangannya, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke surga. Bu, jangan bilang begitu. Aku dan Xiao Bin masih muda dan bisa mencari nafkah. Ibu dan ayah tinggal menunggu masa pensiun. Ibu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya kami, anak-anak, merawat ibu. Ibu, aku berterima kasih kepada ibu dan ayah, juga kakak laki-laki tertua dan keduaku, serta kedua kakak iparku. Tak perlu kukatakan lagi. Aku bisa melihat sendiri betapa meriahnya pernikahan hari ini. Mereka benar-benar memperlakukanku seperti keluarga. Keluargaku sangat baik padaku, dan aku tidak akan mengecewakan mereka. Anak baik, anak yang sangat baik. Ibu mertua dan menantu perempuan bertukar kata-kata yang menghangatkan hati, dan hati mereka dipenuhi sukacita. Meskipun mereka sudah saling kenal cukup lama dan telah makan bersama beberapa kali, seperti yang dikatakan putrinya, hidup bersama dalam waktu yang lama mengharuskan mereka untuk mengendalikan emosi. Ibu, cepatlah datang. Dr. Cheng ada di sini. Beliau datang khusus untuk pernikahan Xiao Bin dan Xiangxiang. Beliau sangat berjasa bagi keluarga kita. Ibu harus keluar dan menemuinya. Ketika Lu Qinlan masuk, ia melihat gelang di pergelangan tangan Lu Xiangxiang, yang tidak ia lihat saat upacara pernikahan. Melihat ibu mertuanya ada di sana, ia tahu bahwa itu adalah hadiah dari ibu mertuanya. Dia merasa canggung sejenak, lalu tersenyum dan mencoba menarik Wang Guizi menjauh. Wang Guizi tiba-tiba berdiri, menoleh ke arah Lu Xiangxiang dan berkata, "Ibu, pergilah dan lihatlah." "Silakan saja, Ibu. Aku akan baik-baik saja di sini sendirian." Wang Guizi mengangguk, tetapi ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, mengeluarkan selembar kain merah lain dari sakunya, dan langsung memasukkannya ke saku Lu Qinlan. "Ini, kalian bertiga ipar akan mendapatkan satu. Aku akan memberikannya kepada Xiao Mei saat dia kembali. Xiangxiang sudah memakainya. Kamu juga harus memakainya diam-diam. Semua orang memakainya. Aku menghabiskan banyak uang untuk membuatnya tanpa sepengetahuan ayahmu. Jika kamu tidak memakainya, aku akan patah hati." Wanita tua itu agak bingung dengan tindakan Green Zero. Ia melirik Lu Xiangxiang yang tersenyum, merogoh sakunya, mengeluarkan kain merah, dan meremasnya. Rasanya sulit. Saat membukanya, saya menemukan gelang perak berbentuk bambu yang indah dan sebuah cincin perak, keduanya sangat berkilau. "Ibu, apa ini? Apa ini? Ini dari ibumu. Qinlan, kamu sudah menikah dengan keluarga Shen selama bertahun-tahun, dan aku selalu tahu kamu yang paling bijaksana. Sebagai menantu perempuan tertua, kamu telah menderita banyak keluhan selama bertahun-tahun. Kamu punya cincin lebih dibandingkan kedua adik laki-laki dan ipar perempuanmu. Beberapa tahun lagi, aku akan menabung dan memberimu dan Xiao Mei hadiah pertunangan juga. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan kedua saudaramu, setelah ayahmu dan aku meninggal, sebagian besar kekayaan keluarga pasti akan jatuh ke tangan keluarga putra sulungmu." Ya, Xiao Bin dan aku sangat setuju, kami tidak keberatan sama sekali. Tapi ibu, tolong jangan katakan itu lagi. Kami berharap ayah dan ibu akan hidup sampai 100 tahun. Air mata mengalir di wajah Lu Qinlan saat dia mendengarkan kata-kata Lu Xiangxiang sambil mengangguk berulang kali. Ya, Xiangxiang benar. Aku masih ingin mengabdi pada ibu seumur hidupku. Omong kosong, cepat hapus air matamu dan bicaralah dengan dokter Cheng. Keluarga putra kedua benar-benar berutang banyak pada dokter Cheng. Pastikan hubunganmu baik dengannya, dan jika Xiangxiang hamil nanti, dia juga bisa meminta dokter Cheng untuk membantu persalinannya. Lu Xiangxiang tersipu malu mendengarnya. Melihat pengantin baru itu malu-malu, Lu Qinlan segera membantu ibunya keluar. "Kamu butuh banyak sekali. Kamu sedang terburu-buru. Tentu saja kami khawatir." Direktur pabrik pergi ke komite kabupaten untuk menemui sekretaris Li, dan dia hampir gila ketika kembali. "Kau tidak melihatnya, kan? Kalau kami tidak tepat waktu saat rapat, direktur pabrik pasti sudah terbang ke angkasa seperti roket." "Shen Meng, itu agak berlebihan, bukan? Baiklah, aku akan mencari seseorang untuk bicara dengan mereka. Tapi gula merah atau gula putihnya tidak banyak. Kebanyakan biji-bijian lain-lain. Mereka tidak bisa mengolah yang lain, terutama karena itu bukan urusan mereka." Kong Wenhui berpikir sejenak dan mengangguk kepada Shen Meng. "Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan gandum.
Kita bisa memikirkan cara lain nanti. Berkat surat kabar dan spanduk bantuan bencana, Kabupaten Ning menjadi terkenal. Bab 290. Lu Zhenping tidak kembali secepat yang ia katakan. Ia menelepon Shen Meng selama waktu tersebut, mengatakan bahwa ia telah menerima perintah untuk kembali ke unitnya. Shen Meng tahu bahwa resimen Lu Zhenping akan direkrut dan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia sangat memahami hal itu. Sekarang, ia memimpin pekerjaannya sendiri dan pabrik-pabrik di kedua komune dengan baik. Pada akhir Juli, Shen Meng telah menyelesaikan tahun kedua semnya. Ia berencana menyelesaikan tahun ketiganya dalam 2 bulan. Guru lesnya menganggap Shen Meng berbakat dan melaporkannya kepada dekan. Dekan menulis surat rekomendasi dan mengatakan akan merekomendasikannya ke SMA segera setelah ia menyelesaikan tahun ketiga SMP dan menerima ijazah kelulusan. Pada saat itulah berita tentang dimulainya kembali ujian masuk perguruan tinggi keluar, dan para pemuda terpelajar di berbagai komunitas gempar. Berita ini sangat penting bagi mereka. Jika mereka lulus ujian, mereka bisa langsung kembali ke kota, dan setelah lulus universitas, mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Tentu saja bukan hanya kaum muda terpelajar. Hampir semua orang yang bisa membaca sangat gembira, seolah-olah mereka sendiri bisa lulus ujian. Shen Meng bahkan belum selesai bekerja ketika Li Qianqian datang mencarinya. Berkat usahanya sendiri, ia kini mampu merancang gambar-gambar yang cukup bagus secara mandiri, yang sangat memuaskan Old John. Dalam 6 bulan terakhir, pesanan justru meningkat, bukannya menurun. Para petinggi memuji Sekretaris Li, mengatakan bahwa sebuah dokumen telah diterbitkan dan ia kemungkinan akan dipromosikan. Kak Meng, apa kamu sedang sibuk? Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku ada waktu luang sekarang, tidak terlalu sibuk. Aku bisa segera pulang kerja. Tapi kamu harus cepat. Aku harus pulang cepat hari ini. Mingkai sedang minta babi goreng renyah. Aku harus pulang dan membuatnya untuknya. Si kecil nakal tidak hanya meminta makanan lezat, tetapi juga ingin makanan tersebut dibuat segar. Dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berbuat curang. Bukan masalah besar. Berita tentang dimulainya kembali ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar, kan? Ibu saya ingin saya mencari sekolah untuk mendaftarkan nama saya. Beliau bilang saya sudah menjadi manajer pabrik aksesori rambut, dan jika saya ingin meraih kesuksesan yang lebih besar dan merancang produk yang lebih menarik dan populer, saya perlu belajar lebih banyak. Tapi, Anda tahu saya, pabrik ini baru saja mulai, dan tidak bisa hidup tanpa orang. Lagi pula, anak saya masih kecil dan lebih membutuhkan ibunya. Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Shen Meng berpikir sejenak dan berkata, Qianqian, aku tidak bisa memberimu saran. Jika kamu benar-benar diterima di universitas, itu berarti kamu tidak akan bisa sering pulang selama 3 tahun ke depan. Belajar membutuhkan fokus, dan kamu tidak bisa memiliki keduanya. Tapi apa yang dikatakan Direktur Qi juga benar. Jika kamu ingin mencapai hal-hal yang lebih besar di masa depan, kamu harus membuat pilihan. Kamu harus membicarakan ini dengan Hu Biao. Pabrik bunga rambut sebenarnya berjalan dengan baik. Ada orang-orang di sini yang membantu mengurusnya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tapi Qianqian, kudengar Sekretaris Li akan dipromosikan. Di saat kritis ini, kupikir kamu bisa menahan diri. Tidak perlu terburu-buru untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Ujian masuk perguruan tinggi baru saja diberlakukan kembali, dan tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa ujiannya nanti. Jika aku jadi kamu, aku akan belajar keras di waktu luangku. Kamu gadis yang cakap, menjanjikan, bijaksana, dan penuh kesadaran. Aku yakin kamu pasti bisa menyeimbangkan keluarga, pekerjaan, dan studi. Li Qianqian menundukkan kepalanya cukup lama sebelum mengangkatnya lagi. Saya mengerti, Saudari Meng. Sebenarnya, saya juga tidak yakin. Saya jarang membaca buku sejak mulai bekerja, dan setelah menikah dan punya anak, saya jadi ragu untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tapi setelah mendengarkan Anda, saya rasa saya bisa ikut, mendapatkan pengalaman, dan melihat seperti apa soal-soal ujiannya dan seberapa luas cakupannya. Saya yakin saya bisa. Terima kasih, Saudari Meng. Oh, ngomong-ngomong, surat perintah mutasi ayah saya belum keluar, tapi Anda adalah penyumbang terbesarnya. Ayah saya bilang, terlalu membuang-buang bakat untuk mempertahankan Anda di perusahaan Bas. Anda akan mendapatkan posisi baru nanti. Saya ingin mengucapkan selamat sebelumnya. Shen Meng mengangkat alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, karena ada perintah mutasi baru, pekerjaannya saat ini akan dicabut, dan ia merasa agak enggan untuk pergi. Qianqian, bisakah kamu membantuku menanyakan apakah aku bisa memindahkan pekerjaanku saat ini ke orang lain jika aku dipindahkan? Baiklah, Kak Meng, nanti aku tanya ayah. Tapi Kak Meng, aku masih harus bilang sesuatu, kau terlalu baik hati. Apa kau mencoba memanfaatkan pekerjaan ini untuk membantu orang lain lagi? Kau seharusnya lebih memperhatikan dirimu sendiri dan berhenti memikirkan orang lain terus-menerus. Hatiku hancur melihatmu seperti ini. Shen Meng. Tidak, saya hanya ingin menjualnya. Pekerjaan di sini bernilai beberapa ribu dolar, yang merupakan uang gratis yang banyak. Mengapa tidak mengambilnya? Sore harinya, Shen Meng, Wu Xianglan, dan Yu Sueli bersama-sama menunggangi gerobak sapi menuju desa Lujia. Beberapa orang lain juga ikut naik gerobak,
karena pabrik tusuk rambut telah berdiri di desa Lujia, dan kini setiap rumah tangga memiliki uang. Semakin banyak orang pergi ke kota kabupaten, dan semua orang sangat sopan kepada Shen Meng ketika mereka melihatnya di bus. Ini baju baru, iya. Aku belum pernah lihat kamu pakai ini sebelumnya. Qian Tua membelikan ini untukku ketika dia pergi ke ibu kota provinsi untuk mengajar murid-murid. Katanya semua perempuan di sana memakainya dan sangat modis. Dia tidak hanya membelikannya untukku, tapi juga untuk Daya dan Xiaoya. Lihat, bagus, kan? Shen Meng mengangguk. Dokter Qian ini orang yang baik hati. Ia tahu cara menyenangkan orang dewasa maupun anak-anak. Sepertinya kabar baik untuk mereka berdua akan segera datang. Wu Xianglan menonton dari samping dan merasa sedikit mual. Umurmu berapa? Kalau sudah cukup dibicarakan, menikah saja. Jangan menunggu terlalu lama dan membiarkan orang lain memanfaatkanmu. Biar ku beritahu, belum lagi yang lainnya, keluarga Su masih mengawasimu. Hati-hati saat pulang. Beberapa hari yang lalu, waktu aku mengajak anak-anak memetik sayur, aku melihat dua orang tua itu bersama putramu yang malang berkeliaran di sekitar rumahmu. Hei, mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu. Shen Meng meliriknya dan tersenyum agak malu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya khawatir Bibi Daya akan menderita kerugian. Yusueli tidak mengatakan apa-apa, dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Wu Xianglan. Kakek nenek Daisy telah datang kepadanya lebih dari sekali atau dua kali, dan dia telah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membayar biaya sekolah Daisy, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia jelas tidak akan membawa anak itu untuk tinggal bersamanya dan merawatnya. Dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Setelah dia mengambil langkah ini, langkah selanjutnya adalah menikahi Laizi lagi. Dia bisa melihat bahwa kedua pria tua itu tidak melakukannya untuk Daisy, melainkan untuk Laizi, dan mereka ingin menyeretnya ke dalam jurang yang sama. Daya pernah memberi Daisy makanan sebelumnya, yang membuat keluarga itu semakin berani. Setelah mereka mendisiplinkan Daya terakhir kali, mereka menyadari mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengannya, jadi mereka mulai mengincarnya sekarang, dengan dalih menjadi ibunya untuk mencoba melunakkan hatinya. Teruslah bermimpi. Shen Meng dan rombongannya berjalan menuju rumah mereka melalui rute yang sama. Dari kejauhan, mereka melihat Wang Lianhua memeluk Yao Yao, lalu barang-barang mereka dilempar keluar dari kamar mereka sepotong demi sepotong. Bersambung.